Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, ya, berapapun adanya kita, Tuhan hadir di tengah-tengah 2-3 orang berkumpul dalam namanya. Ya, ketika Tuhan hadir, tidak akan sia-sia. Sebab Dia memberikan kepada kita roti hidup, bahkan air hidup, juga nafas hidup. Ya, Dia nggak mungkin mengembuskan nafasnya sia-sia. Ya, itulah firman, itulah Roh Kudus. Nah, tadi pastor sampaikan Ayub ya bertanya, kenapa orang benar menderita? Ya, seringkali manusia itu bertanya-tanya, why? Ya, kenapa? Kalau jawaban singkatnya, ya orang benar itu hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Ya, dan ya memang orang benar ya membawa korban buat anak-anaknya, buat dirinya sendiri. Tapi yang sebenarnya itu hanya ada gambaran daripada korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29, kita mulai dari sini. Ya, pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis ya melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi bagi kita, kenapa kita jadi orang Kristen? Kita memiliki anak domba Allah, kita memiliki juru selamat yang menghapus dosa kita. Saudara, kenapa kita nggak melihat ke sana ke sini? Ya, beberapa waktu yang lalu ada musim orang ya jadi login ke sono atau apa istilahnya ya, murtadin mah yang jadi Kristen ya, yang jadi agama lain ya, seperti itulah. Tapi sebenarnya jawabannya sederhana. Agama tidak memberikan keselamatan. Ya, karena apa? Karena di mata Tuhan nggak ada orang yang benar, satupun nggak ada yang benar. Semua orang manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Yesus juru selamat satu-satunya. Nggak hanya Yesus, Alkitab kita begitu jelas ya, walaupun perjanjian lama ada perjanjian baru yang tersembunyi. Ya, nanti perjanjian baru ada perjanjian lama yang disingkapkan. Kita melihat penyingkapan ya, seperti kenapa setelah flood air bah, manusia makan daging ya, dari yang disembelih. Tuhan sampaikan di dalam Kejadian 9, nanti saya jelaskan ya. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, kata Tuhan kepada Nuh ya dan keluarganya. Seperti juga tumbuhan-tumbuhan hijau. Tadinya mereka makan tumbuhan-tumbuhan hijau, buah-buahan. Ya, sebelum air bah. Ayat 4, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Ya, jadi kalau orang bilang kenapa kita nggak makan darah, ya darah segar maksudnya ya. Kan ada orang suku-suku tertentu mungkin ya makan darahnya begitu. Yaitu darah karena darah ada nyawa, termasuk binatang. Nah, kenapa makan daging? Ya sebelum air bah, bumi itu lurus gini, tegak lurus gini. Kalau sekarang kan miring 23,5 derajat. Kita tahu ya, supaya ada air itu kumpul di 2 kutub, kutub utara, kutub selatan. Ya, kalau di dalam sebelum air bah itu oksigennya sempurna. Makanya manusia hidup bisa sampai 1000 tahun kan. Demi keturunan sebelum Nuh. Nah, setelah itu ya pastor sampaikan kan, ultraviolet, kanopi itu atmosfer ya, gas-gas yang keluar dari celah-celah yang harus menyerap air. Nah, itu membuat dunia itu oksigennya nggak murni lagi, mungkin seperti itu ya. Jadi kita makan daging ya, jadi ya saya nggak mau makan daging Pak, saya mau ciaca ya mau makan ini aja ya. Kalau diet sih terserah lah ya, tapi bukan soal yang masuk mulut, karena yang masuk mulut keluar dari jamban. Tapi Tuhan memberikan tuntunan kenapa kita makan daging gitu ya, kita lebih sehat makan daging ya.
Dan itu ada juga gambaran bahwa Yesus itu anak domba Allah. Ya, anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Tadi kan dikatakannya, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, tapi orang harus terima by grace through faith. Ya, bukan otomatis. Ya, karena Yesus mati buat semua orang, betul. Dari manusia pertama Adam dan Hawa sampai manusia terakhir. Darahnya cukup, karyanya cukup. Ya, pembayarannya overpayment. Teman nggak dipaksakan, harus terima. Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, diselamatkan. Begitu mudah. Ya, dia memperdamaikan manusia dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 19 katakan, bab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Dirinya oleh Kristus. Ya, melalui Kristus Allah mendamaikan dunia, artinya kita manusia, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya, tidak di-input gitu. Tidak di-input. Berbahagia, diberkati orang yang tidak diperhitungkan dosanya, tapi diperhitungkan kepada Yesus. Kita sudah tahu, ya, Tuhan bukan taruh dosa itu di bawah karpet, tapi ditimpakan, diserap habis oleh Yesus di kayu salib. Sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana. Ya, dan itulah dikatakan oleh Rasul Paulus, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kabar baik, berita itu saya sampaikan. Kita punya juru selamat, sama-sama kan saya punya juru selamat. Yang memberikan saya hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Amin. Ya, bukan kematian. Semua kematian-kematian dalam kehidupan saudara dan saya ditebus, diperdamaikan, kehidupan. Amin. Ya, jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengaruniakan anak yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, hidup ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup. Ya, kehidupan Kristus, Zoe, ada dalam kehidupan kita. Ya, semua dalam keluarga kita, keuangan kita, kesehatan kita. Karena nggak ada yang buruk dari Tuhan, nggak ada kematian. Amin. Nah, jadi kenapa orang benar? Ya, sebenarnya bukan orang benar ya, karena hanya ada kebenaran. Orang baik menderita gitu. Tapi juga ada orang yang percaya menderita. Kenapa? Ya karena jatuh dari ketinggian kasih karunia. Hanya kasih karunia, ada kebenaran hadiah. Makanya Tuhan bilang, kita menerima kelimpahan, bukan dikit, kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Baru kita bangkit tuh, disebutnya reign in life, berkuasa dalam hidup. Reign, bangkit, hidup. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kita kalau dibilang penderitaan, di bawah matahari ini ada penderitaan, Pak. Ada kemiskinan, ada penyakit, ada begini. Kita semua ditebus dengan itu. Sakit aja ditebus, jadi sembuh oleh bilur Yesus. Miskin aja ditembus. Aku kaya rela jadi miskin, supaya kamu yang miskin menjadi kaya karena kemiskinanmu. Kamu anak Allah, diberi kuasa menjadi anak Allah. Masa anak Allah kurangan makan, nggak bisa makan? Masih, Pak, saya ngalamin. Ya, rubah cara berpikir kita. Metanoia. Ya. Karena Yesus bangkit. Ya, bangkit itu dibangkitkan karena pembenaran kita, kan, kita dengarkan. Itu bukti. Jadi gini, tadi Pastor Prince ditanya. Dia ngobrol sama anaknya. Ya, kalau kamu salah nih, dia lagi ke suatu pulau katanya, salah, berbuat dosa atau buat salah, harus ditangkap. Tapi papa yang gantiin. Ya udah, saya yang masuk penjara. Ya, kamu pulang. Terus apa buktinya kalau saya sudah bayar itu kesalahan itu atau hukuman itu? Ya ketika kamu keluar. Ketika Yesus bangkit itu sama aja Yesus keluar dari kematian, kan? Dari penjara, dari penghukuman kita. Itu buktinya. Itu suatu bukti, itu makanya dikatakan itu tanda terima buat kita.
bahwa kita sudah dilunasi bayarannya. Penghukuman, kutuk, kemiskinan, kegagalan, penyakit, hidup ditimpukin batu kali, hidup terkutuk nenek moyang, ya penyakit-penyakit generatif, apalagi dah, ya kehancuran, mandulan, kegagalan-kegagalan, kutuk-kutuk perkataan, apapun saudara, dari kejatuhan dosa itu. Tuhan sudah bayar overpayment. Buktinya apa Pak Melki? Buktinya dia udah keluar, bangkit, naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Ya, jadi tanda bukti sudah terbayar lunas bahwa Yesus bangkit. Amin. Nah, sebaliknya orang yang belum, masih kita harus kejar dosa, Tuhan masih hukum dosa, Tuhan masih memburu dosa, itu namanya menghina karya Yesus, saudara. Seolah-olah mereka itu bilang, ya bukan seolah-olah, mereka itu akan bilang bahwa Yesus itu nggak sempurna, Yesus itu belum bangkit. Gitu. Jadi saudara, kenapa saudara dan saya begitu kokoh, teguh, yakin, pasti, absolut, mutlak? Karena kita punya tanda terimanya. Bahwa Yesus bangkit, sama-sama kan Yesus bangkit. Yesus dibangkitkan. Berarti dosa saya beres. Paham saudara? Itu buktinya bahwa Yesus sudah bayar, buktinya dia bangkit. Begitu. Ya, jadi kenapa manusia menderita? Ya tanpa darah Yesus nggak ada yang baik. Roma 3 ayat 23 bilang apa? Sekali lagi ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua sudah hilang kemuliaan Allah. Ya, karena dosa satu orang, semua orang berdosa. Siapa satu orang itu? Adam. Ya, karena kita semua keturunan Adam telah kehilangan kemuliaan Allah. Buktinya apa? Buktinya Adam dulu pakaiannya kemuliaan, pakaiannya jubah kebenaran, kemuliaan Allah. Waktu dia makan, hilang bajunya, telanjang dia. Ya, malu. Tutup sama pohon daun ara. Upaya diri, usaha diri. Enggak, Tuhan sembelih korban pertama itu, Tuhan yang potong itu binatang yang kulitnya dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Penuh darah. Ya jelas ya saudara ya. Semua orang one way ticket to hell. Jadi kenapa orang baik juga menderita atau mengalami hal yang buruk? Semua orang one way ticket to hell. Semua orang punya satu karcis hanya untuk ke neraka. Semua orang berdiri, tadi Pastor Prince katakan berdiri di eskalator menuju neraka. Semua orang. Kecuali kita. Karena kita di dalam Yesus sudah ditebus. Amin. Karena semua orang itu ya semua orang mati. Mengalami kematian-kematian. Makanya sangat memprihatinkan kalau ada orang-orang Kristen yang perkataan-perkataannya adalah kematian. Ketidakpastian, tidak pengharapan. Ya. Jadi kalau ada orang bilang nggak adil Pak Melki, nggak adil tuh, ada orang jahat hidupnya begini, orang begini. Nggak ada manusia yang hidupnya mulia di luar Yesus. Makanya justru Tuhan kirim Yesus buat kita turun dari surga. Nah ini kita masuk ke topik kita malam hari ini. Bagaimana Tuhan itu empati, turun. Dia nggak kirim utusan gitu. Dia turun sendiri. Sama ia datang kepada miliknya. Tapi miliknya menolak dia. Ya, Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa? Israel. Karena perjanjian itu, covenant itu ada bagi kepada orang Israel. Orang Yahudi. Ya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia kepada keturunan Abraham secara lahiriah sebenarnya. Tapi mereka menolak, menyalibkan. Tapi itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi saudara dan saya. Tapi Tuhan tetap setia nungguin Israel sampai di paling belakang nanti. Jadi kita, ya ada orang yang nanya-nanya terus sama saya begitu. Tuhan gak adil, Tuhan gak adil katanya. Ya.
Semua udah kehilangan kemuliaan Allah tadi kita baca. Justru Tuhan adil, dia kirim pertolongan, ya, rencana pertolongan, rescue plan itu melalui Yesus Kristus. Dan saudara dan saya makanya percaya secara penuh gitu, nggak ada reserve, nggak ada keraguan sedikit pun juga. Bahwa saudara dan saya sudah ditebus, bahwa saudara saya diberikan hidup. Gitu. Ada orang ngerasa kok celaka, kok punya masalah, kok punya kecelakaan lah gitu. Wah, Tuhan nggak adil, Tuhan nggak lindungi saya. Persoalannya cuma satu, saudara. Dia percaya kehidupan, percaya kematian. Atau dicampur-campur. Dia percaya berkat atau kutuk. Atau dicampur-campur. Sayangnya, bukan sayangnya, ya kenyataannya. Ya berkat dicampur kutuk, ya jadi kutuk. Tuntutan dicampur dengan grace, kasih karunia, supply, jadi tuntutan. Kok kasih karunia lemah begitu? Bukan lemah begitu, saudara. Karena kasih karunia itu cuma-cuma pekerjaan Tuhan absolut mutlak yang kita terima sepenuhnya. Makanya ada Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus. Kristus tidak berefek tuh bahasa Inggrisnya. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, mengharapkan kebenaran diri, mengharapkan kebenaran upaya usaha perform diri, kamu jatuh dari kasih karunia. Jadi ternyata orang Kristen, ya contohnya di Alkitab di Galatia, bisa jatuh dari ketinggian kasih karunia. Dan kita nggak mau. Ya, kita mau Yesus, kita merendahkan diri sebenarnya, ya. Lukas 15 ayat 4 sampai 5 nih ya. Oh, ayat 12 ya. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya cuma karena percaya kan? Nah, kita kalau percaya, kita menerima. Ya, kalau kita terima, pasti nggak? Pasti, saudara. Pasti. Karena Tuhan itu nggak ada keraguan. Kalau Tuhan bilang ini, kamu akan dikeluarkan dari tanah Mesir, masuk Kanaan, itu pasti. Jadi dari pihak manusia yang ditipu sebenarnya, tidak percaya. Padahal kalau percaya dalam nama Yesus, Yesus itu adalah Yesua. Yesua itu adalah God Almighty that save. Dia hanya menyelamatkan, juru selamat namanya juga. Ya nggak mungkin gagal. Kita seperti domba yang dicari, satu yang hilang, 59 ditinggalkan, dicari. Kenapa 99 ditinggalkan? Ini gambaran orang Farisi, orang Yahudi yang tidak mau menerima dia tadi. Di Lukas 15 coba kita baca. Siapa di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jikalau kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat 5. Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Sudah lihat ya, kita dari gambaran domba ini cuman apa? Waktu ditaruh di atas bahunya, ya kita nggak berontak, udah gitu aja. Terima aja, udah pasti ditinggikan di atas bahu Yesus. Bintang aja, 7 bintangnya di tangannya, berarti ditinggikan. Sama-sama katakan ditinggikan. Dia datang dari surga ke bawah, turun, supaya kita diangkat tinggi. Yang percaya katakan amin. Nah, itu yang kita akan terus dalami ya melalui Ibrani 2 ayat 14 sampai 18. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ya, kita darah dan daging manusia. Ya, dan ia Yesus telah menjadi sama dengan mereka. Dia turun ya, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi manusia. Allah 100% turun jadi manusia. 100% Allah, 100% manusia. Ya, supaya oleh kematiannya, nah makanya sebagai manusia dia di kayu salib menyerahkan nyawanya,
Di kayu salib, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, jadi saudara dan saya memiliki kehidupan sekarang, Yesus. Karena kuasa maut sudah dikalahkan. Sengat dosa adalah maut, kuasa dosa adalah hukum Taurat tuh. Ya, sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan. Ya, dikatakan berkuasa atas maut. Sudah dikalahkan belum? Sudah. Bisa mati nggak kita? Enggak. Kenapa? Kita dimeterai Roh Kudus. Ada Yesus dalam diri kita. Kita di dalam Yesus. Wah Pak, sombong. Bukan sombong. Justru karena kita terima. Ya, kita terima. Bahkan kita diberikan long life kan. Umur yang panjang. Kukenyangkan engkau. Kuperlihatkan Yesua. Mazmur 91 ayat 16 ya. Jadi diberikan kehidupan, saudara. Kehidupan yang long life. Saudara yang menentukan. Karena kenyang itu bicara dia puaskan saudara dan saya yang puas. Amin. Nah, itu rahasia, saudara. Ya Pak, saya nggak mau umur panjang Pak. Nanti nyusahin orang. Nanti jadi stroke, nanti penyakit, nanti begini, nanti tidur di ranjang, kencing di ranjang, di ranjang. Ya salah lagi. Umur panjang dengan kenyang artinya apa? Dengan sehat. Makanya kita percaya ayat berikutnya. Ya, orang yang berharap pada Tuhan diberi kekuatan baru. Naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ya, Tuhan puaskan kita dengan kebajikan, sehingga mulut kita memperkatakan kebenaran, sehingga kita diperbarui supaya pada burung Raja Wali. Dimudahkan lagi. Saudara, itu janji-janji Tuhan yang sangat berharga. Yang percaya katakan amin. Ya, 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perambaan oleh karena takutnya kepada maut. Tuh ya. Jadi orang nggak bisa tidur takut mati. Orang takut ketinggian, misalnya naik pesawat, takut mati. Takut ini, takut ini, takut ini, takut itu. Ujung-ujungnya sebenarnya takut mati. Kita dibebaskan dari perambaan itu. Yang percaya katakan amin. Ya, ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ketika kita memiliki Kristus, kita keturunan Abraham. Jadi bukan malaikat, saudara. Yesus mati bukan untuk malaikat. Ya ada orang selalu ada juga argumen kan. Iblis percaya juga pada Yesus, dia gemetar, itu dia percaya katanya. Manusia percaya doang. Iblis juga percaya. Ya Tuhan gak mati buat iblis. Itu malaikat yang jatuh, yang sepertiga itu. Amin. Ya Tuhan Yesus mati buat semua orang. Semua orang telah berbuat dosa. Berarti kita qualified. Supaya apa? Supaya hidup. Makanya beritanya harus clear. Saya sampaikan terus gitu ya. Bahwa kalau orang punya hutang gak bisa bayar. Kalau beritanya sekalipun udah dibayar, kalau beritanya nggak jelas, hati nuraninya tetap hutang rasanya. Tapi kalau beritanya clear dan dia jelas, lihat, dengar, bahwa sudah dibayar, bahkan dibayar lebih, ya dia nggak takut lagi ngadepin debt collector, menghadapin misalnya bank yang tempat dia utang. Nah itulah yang kita sebut, kita mengerti dengan betul bahwa Yesus sudah bayar di kayu salib. Hutang kita. Semua. Amin. Ya. Jadi kita melihat seperti itu ya. Semua masih terusin, lanjut ayat 16 ya. Ayat 17. Ya. Itulah sebabnya
maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudaranya supaya ia menjadi imam besar. Ya, jadi Tuhan Yesus anak Allah, Allah yang menjadi manusia harus disamakan dengan manusia supaya dia bisa, tapi di satu sisi dia supaya jadi imam besar. Dia imam besarnya, dia korbannya juga kan, kita tahu. Yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah. Artinya dia selalu accepted. Belas kasihan juga bicara kasih karunia, ya, selalu untuk mendamaikan dosa-dosa seluruh bangsa. Dosa seluruh bangsa. Bangsa Israel mulainya, karena Ibrani ini kan bicara tentang Yahudi, Ibrani namanya juga. Tapi mereka menolak, tapi jadi ke bangsa-bangsa lain. Adalah luar biasa. Amin. Lihat 18-nya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang ia cobai. Saudara lihat ya, dia jadi manusia. Kenapa dia bisa menolong kita? Ya oleh bilurnya kita sembuh misalnya. Dia dipukulin supaya kita nggak dipukulin. Dia dihina, dicaci, disalibkan supaya kita nggak disalib, nggak dihina, nggak dicaci. Kita dari hidup dengan kemuliaannya. Amin. Dia kaya, ditelanjangi jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Semua itu menjadi bagian kita dengan legal standing yang sah, saudara. Ya. Yang kecanduan, yang terikat, dikatakan tadi ya, ini termasuk siksaan dari roh-roh jahat. Berseru kepada nama Tuhan, tadi pastor sampaikan. Ya. Dia nggak mau lagi dihukum, hukuman, kutukan. Yohanes 5 ayat 12 sampai 13. Ya, kita memiliki hidup. Barang saya memiliki anak, ia memiliki hidup. Tuh. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi jelas ya, tidak memiliki Yesus, ya biarpun dia orang kelihatan orang baik, ya menderita, saudara. Sayangnya kenapa anak sudah memiliki anak, sudah dia dikarenakan menjadi anak Allah, tapi nggak memiliki hidup. Jangan salahin Tuhan. Tuhan nggak adil, Tuhan nggak kasih buat saya. Bukan. Tuhan pelihara hidup kita luar biasa. 13. Semuanya kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah. Tahu. Ya, supaya tahu, jangan nggak tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ada orang, ya sorry itu sih, kalau orang bodoh dibilang nggak tahu kan, orang nggak tahu tuh bodoh. Tahu ini nggak, tahu ini nggak belajar kamu tahu nulis nggak, bodoh dibilang. Tapi ada juga orang udah tahu tapi nggak percaya. Ya itu bukan buat saya, buat dia. Ya. Udah tahu tapi nggak menikmati, itu namanya dikadalin. Jadi kita mesti gimana? Kita memiliki hidup yang kekal. Kita percaya saya memiliki hidup yang kekal. Dan kalau Tuhan kasih hidup, ya kualitas surga dong. Amin. Ya. Bahkan ya di Ibrani 2 ayat 6 dan 7, kita tuh tadi diangkat ya sebenarnya. Maka orang yang pernah berkesaksian dalam satu nas bahwa apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Nah, ini ayat 7. Nah, ini kutipan ya dari Mazmur. Namun engkau membuatnya dalam waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah mengangkatnya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi Yesus menjadi manusia supaya mengangkat kita sebenarnya. Amin. Became a man. Ya, ini ajaib buat saudara dan saya. Luar biasa ya. Jadi kita tadi sudah dengar ya, oleh darahnya kita ditebus. Ya, ini kenapa darahnya tidak bercampur dengan darah Maria. Maria juga orang berdosa. Karena Roh Kudus membuahi di kandungan Maria.
perawan yang tidak bercampur dengan darahnya Maria. Plasenta itu hanya mengalirkan makanan ke bayi dan kotoran yang dibuang dari bayi. Jadi darahnya langsung darah Bapa. Makanya kita nggak meragukan tuh bahwa kita itu nggak terima lagi kematian, kita terima lagi hidup. Ya, Yesaya 1:18 katakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Ini bukan ngomongan-ngomongan nggak ada artinya, saudara. Ya, makanya apa tuh pelacur Rahab tuh sedikitin kain kirmisi atau tali kirmisi yang merah, gampang darah. Ya, dosa kita dihapus dengan darah, jadi putih. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi saudara, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu menjadi pintu gerbang, pintu masuk di semua berkat Tuhan. Amin. Ya, jadi pastor sampaikan kalau dia naik pesawat ya dia pegang di pintu pesawat darah Yesus mengcover. Ya, jadi ya pengalaman apapun ya kita juga bisa percaya. Misalnya gini, kalau ini kita terus hidup kita jangan mau lagi misalnya kamu keturunan darah tinggi loh, keturunan darah rendah, keturunan gula darah, keturunan ya pokoknya penyakit generatif tuh kan. Seringkali divonis begitu, baik sama dokter, baik sama orang yang percaya. Terjadi, benar terjadi tuh buktinya. Ya karena dipercaya, saudara. Ya kalau buat kita gimana? Oh iya, saya memang anak bapak saya secara manusia. Tapi saya telah ditebus menjadi anak Yesus. Tuhan Yesus punya penyakit generatif nggak? Nurunin penyakit nggak sama kita? Ya mustahil, saudara. Gula darah tinggi, penyakit jantung, penyakit apapun. Ya, jadi tapi orang tidak diajarkan begitu. Makanya kadang-kadang ada bayi sakit darah putih, makan darah merah, ini begini, ini begitu. Sebenarnya sederhana sekali. Makanya kita perjamuan kudus, bersekutuan dengan tubuh Kristus, bersekutuan dengan darah Kristus. Nggak ada. Darah itu nyawa. Dulu ada waktu saya masih di Jakarta, ada anak jemaat masih kecil kan, sekolah minggu. Om, katanya waktu itu dia ketemu di restoran. Om kan pendeta yang itu, iya. Terus ini tolong doain cici saya. Kenapa di rumah sakit? Nah, pas disamperin ke sana, darah putihnya makan darah merah. Itu kan penyakit apa tuh? Darah seperti itu kan? Kita berdoa, kita percaya bahwa darah Yesus memberikan kepada kita mengalir darah Yesus, kehidupan Kristus. Dan berdoa gitu. Sembuh tuh. Sampai sekarang. Dan seterusnya. Ya, Pastor Ben tadi juga kesaksian. Dia waktu masih di rumah sewaan, anaknya nangis saja ya, yang tertua masih kecil kan. Karena dengar banyak tawon. Mungkin tawon di terasnya. Nah, kemudian dia berdoa, urapi aja dengan darah. Darah Yesus di sekitar ruangan itu sekelilingnya. Dan ini dia bilang dia saksi nih, istri saya, anak saya ada tuh. Itu tawon itu bis ya, bilangnya itu bis ya, banyak tawon itu akhirnya mati tuh semua dibongkar. Aneh kan? Ya, jadi Tuhan Yesus itu turun di level kita, intinya gitu aja ya. Darah dan daging ya, menjadi darah dan daging, tapi menjadi manusia, merasakan seperti kita, duduk seperti kita. Jadi dikatakan kalau cuma simpati dari jauh, simpati gitu. Tapi kalau empati itu alami, rasakan ke level kita. Itu yang Yesus lakukan, itu beritanya malam hari ini kita dengar. Turut merasakan seperti apa yang kita rasakan, dibilang. Ya makanya dari awal waktu
Tuhan Yesus atau Bapa menyelamatkan orang Israel, dilepaskan, diselamatkan dari perbudakan. Itu mereka berdoa juga enggak tuh orang Israel. Mereka cuma mengerang, groan. Ya, Tuhan turun. Ya, Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Jadi kita lihat ya, Tuhan turun nih gini. Tuhan berfirman, aku memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir itu. Di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Dan aku mengetahui penderitaan mereka. Ya tapi lama Pak, 350 tahun. Nah, masalah waktu ini saya misteri buat saya. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Dia tepat waktu. Ya. Tapi dia lihat, sungguh-sungguh ayat 8-nya dibilang gini. Sebab itu aku telah turun. Tuhan turun sendiri ya. Untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Makanya ada Passover. Tuhan Yesus, Bapak itu turun masuk ke rumah mereka karena lihat darah, lambang salib tuh, penyembelihan anak domba Allah. Bahkan dari roh malaikat maut nggak masuk, malaikat maut ke rumah orang-orang yang ada darah, lambang salib. Tapi bilang Tuhan masuk Passover. Nah itulah bagaimana Tuhan itu turun dan membawa mereka naik. Karena mereka bukan hanya dikeluarkan, tapi dimasukkan tanah Kanaan. Di Yesaya 63 ayat 9 dijelaskan juga. Oh belum selesai ya. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah itu ya. Dari lembah Mesir perbudakan bukan dilepasin di padang gurun, bukan saudara, tapi dimasukkan sebenarnya ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, raksasa-raksasa yang udah persiapkan, tukangnya Tuhan udah bikinin, siapin. Dan kita jangan mau mengulangi tragedi mereka dong. Ya, dengan menolak, dengan berkata segala yang kami perintah kau perintahkan pasti kami dapat lakukan. Itu menghina kasih karunia, saudara. Makanya dapatnya hukum Taurat, mati, kematian. Padahal Tuhan plannya itu masukkan ke dalam Kanaan. Ya, dia turun itu artinya ikut menderita, ikut sesat tadi, ya. Tadi belum dibuka ya. Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesalahan mereka bukan sebagai duta atau utusan Tuhan, ya. Melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Itulah Yesus, saudara. Ya, dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Dalam kasih dan kasih karunia-Nya belas kasihan. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Makanya kan tadi digambarkan seperti domba yang diangkat, digendong di atas bahu, diangkat tinggi. Jadi Tuhan turun untuk supaya kita apa? Diangkat. Sama-sama katakan diangkat. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Modal kita cuma percaya, saudara. Ya, coba kita lihat waktu zaman Yosua. Yosua akhirnya masuk setelah 40 tahun. Tetap aja ketemu tembok Yeriko. Karena ini kota yang pertama harus dihadapi setelah Kades Barnea. Dan dia udah lihat 40 tahun yang lalu waktu jadi pengintai. Ya. Dan tetap sama, Yosua Kaleb lihat raksasa itu roti yang mereka makan. Teman-teman yang lain lihat mereka dimakan raksasa-raksasa. Dan Tuhan nyatakan ya dalam Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, akhirnya mereka masuk ya.
dengan generasi yang baru. Ia melayangkan pandangnya dan dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terunus di tangannya. Jadi Yesus sendiri, preinkarnasi Yesus datang, Yesus sendiri panglima bala dengan pedang begini. Dan kita tahu ya, lambang firman, dengan mengingatkan kembali firman yang bilang apa? The battle is mine, peperangan milikku. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Ya, kamu di pihak mana gitu? Ya, Yosua take side kan, kamu di pihak mana? Tapi Tuhan datang, dia take over, dia ambil alih, karena peperangan milik dia. Dia panglima. Bahkan kalau saya bayangkan, kamu pihak saya bukan. Take over. Dia panglima. Berarti dia pemimpinnya. Dia yang perang. Yang lain hanya ikuti. Injak aja. Ayat 14. Bukan. Ya, jawab Yesus. Panglima bala tentara. Bukan. Tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Dia turun. Jadi setiap case persoalan kehidupan saudara, dia take over gitu. Dia ambil alih. Kalau kita mau nyerahkan, kalau kita percaya. Karena peperangan milik dia. Coba keluarin dulu peperangan milik Tuhan. Itu Keluaran 14 ayat 14. Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Tuhan ini janji Tuhan dalam kitab Keluaran. Sebelum mereka masuk Kanaan. The battle is the Lord, bahasa Inggrisnya. Peperangan milikku. Kamu diam saja artinya apa? Bukan kamu yang berperang, tapi saya. Ya, kalau ada orang punya masalah, Tuhan bilang apa? Duduk, serahkan, duduk, percaya artinya. Wah, ada persoalan baru, ada perjuangan baru. Orang kan maunya begitu. Ada duduk yang baru, pewahyuan yang baru tentang itu. Mestinya seperti itu kehidupan kita. Dan itu pasti ada Roh Kudus yang akan menuntun kita. Ya jangan dibikin rumit maksudnya. Dia sendiri ya, janjinya bahwa Tuhan yang berperang. Kembali tadi ya, Yosua 5. Ya. Ayat 14-nya belum selesai tadi. Ya, lalu sujudnya Yosua dengan muka ke tanah dan menyembah dan berkata kepadanya. Ya, jadi Yesus itu Tuhan, panglima bala tentara itu ya. Apakah yang akan dikatakan Tuhanku kepada hambanya ini? Nah itu namanya dia take over. Tuhan ambil alih. Bukan Yosua nih sekarang kepala jenderalnya, tapi Yesus. Ya kalau seperti saya sering saksikan juga, ketika dulu punya toko, datang preman, datang kadang-kadang premannya bawa saudaranya, kadang-kadang tentara, polisi. Saya selalu bilang, ini toko bukan punya saya, punya bapak saya. Dia panglima. Dan semuanya pasti pergi. Nggak ngerti. Dia panglima. Bapak saya panglima. Nggak ada yang pernah nanya tuh siapa namanya. Nggak pernah yang nanya. Padahal saya udah siap gitu. Kalau ada yang tanya, siapa? Oh, bapak saya bintangnya nggak kehitung. Ya saudara bisa hitung tuh bintangnya di langit. Kalau dia masih tanya lagi, saya akan bilang, Yesus panglima bala tentara. Ngerti nggak ngerti deh. Ya. Dan itu ayat 15. Nah, panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Yesus belum mati di kayu salib. Di perjanjian baru dikasih kasut anak yang hilang itu. Di perjanjian lama tanggalkan kasut. Musa ketemu burning bush, apa tuh, semak yang kering yang menyala-nyala. Tuhan hadir di situ. Gambaran bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaan umatnya. Umatnya itu kering, tapi itu adanya Tuhan itu mereka kering tapi nggak bisa mati, nggak bisa kebakar juga. Luar biasa kalau hadirat Tuhan. Ya, tanggalkan kasut. Kalau kita dikasih kasut, kita anak.
kasih jubah, kasih cincin. Perjanjian lama tanggalkan. Karena semua orang nggak ada yang kudus. Yesus belum mati di kayu salib, belum ada darahnya untuk menghapus dosa. Baru gambarannya, darah binatang. Tapi itu pun karena iman percaya, selamat juga. Itu perjalanan di padang gurun, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Di mana? Di tabernakel Musa, di kemah itu. Jadi ketika sekarang kita di perjanjian baru, ya, kasih karunia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Saudara, semua persoalan kita seperti mentega di tengah panas terik meleleh habis. Ketika kita percaya, karena Tuhan yang berperang, Tuhan yang menghadapi persoalan, Tuhan yang membunuh raksasa-raksasa, Tuhan yang merubuhkan benteng-benteng, meratakan gunung-gunung, menimbun lembah-lembah. Amin. Ya, bagi Tuhan, setelah Tuhan take over, saudara dan saya pasti masuk Kanaan. Bahkan Tuhan bilang, jangan bermalas-malas, ambil semua. Ambil semua. Amin. Ya. Tadi kita lihat ya, benteng pertama, benteng Yeriko. Mereka hanya berteriak, berseru, lah kelilingin, ikutin panglima, percaya aja. Ya. Berseru itu, shout itu, berteriak itu, bicara apa? Praise God. Tadi kan, biar yang bernafas, memuji Tuhan. Ya. Inilah waktunya kita terus berkata, Tuhan, saya tidak sanggup, I cannot, tapi Engkau sanggup. Ya, lihat dia angkat pedang itu. Angkat pedang itu berarti dia angkat firman. Tuhan taruh di lidahnya pedang bermata dua. Ditaruh di lidah kita. Ya. Masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah apapun. Ya, kita lihat Yosafat. Dia menghadapi masalah besar. Tentara yang besar yang mau memusnahkan orang Israel. Amon, Moab, Meunim. Ya makanya saudara di zaman modern pun lihat Israel mau dikerubutin bagaimana, mau peperangan gimana, tidak mungkin. Oh kita musnahkan Ibrani, tendang Israel masuk ke laut. Tahun 76 perang perang 6 hari, perang Yom Kippur itu lebih Israel masih nggak punya apa-apa. Tetap Tuhan yang berperang. Nah kuncinya ya seperti Yosafat bilang, mereka udah ketakutan tapi mereka datang kepada Tuhan. Tuhan, kami nggak bisa apa-apa, tapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, Tuhan jawab. 2 Tawari 20 ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda. Ini nabinya bilang ya. Dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Ini firman Tuhan melalui nabinya di perjanjian lama. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. The battle is the Lord. Demikian juga Daud melawan Goliat. The battle is the Lord. Dia sama juga katakan dalam 1 Samuel 17 ayat 47. Ya artinya gini, the battle is the Lord. Peperangan milik Tuhan. Bukan Tuhan dari surga, itu bukan. Dia bersama. Dia berjalan di depan. Dia gembala yang baik. Dia pukul itu semua singa beruang yang memakan dombanya. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Itu Daud hadapi Goliat, dia pakai ali-ali itu kan, ketapel. Ya. Tapi Daud bilang apa? Sebab bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. The battle is the Lord. Ini bahasa Inggrisnya sama. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, menghadapi tantangan masalah, persoalan apa? Kalau Tuhan bilang peperangan milik saya, Tuhan kau yang berperang bagi saya. Kau panglima bala tentara. Amin. Ya, Goliat roboh. Kita tahu. Selesai. Ya.
Lanjutkan terakhir. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego, ya saya singkat selalu SMA, menjawab Raja Nebukadnezar. Karena Raja Nebukadnezar bikin peraturan, bikin patung yang besar, harus menyembah, nggak boleh nyembah kepada yang lain. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego, yang orang Israel yang dibuang ke Babel, nggak mau. Dia jawab apa? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ya, nggak ada gunanya kami jawab apa. Ini udah teguh nih orang semua. Ya, kalau sebelum maju, ya banyak orang pakai, ya kalau Tuhan menolong kami tidak menyembah, kalau Tuhan nggak tolong kami nggak nyembah juga. Nggak begitu ceritanya. God is able, bahasa Inggris. Tuhan kami pasti menolong kami. Coba ayat 17. Ya, jika Allah kami sanggup melepaskan kami, ya bahasa Inggrisnya God is able. Tuhan sanggup. Nah, dia pasti melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Ayat 18, ini yang bikin orang suka bingung. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan ketahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya gini, sekalipun kamu masukin juga, kamu nggak masukin, saya nggak akan nyembah. Percuma saya ngomong apa juga. Tapi Tuhan kami sanggup melepaskan kami. Nggak ada pilihan, nggak sanggup, saudara. Oh Tuhan nggak mau. Ya beberapa orang itu misalnya sakit, oh Tuhan nggak mau menyembuhkan saya. Ini kasih karunia Tuhan. Nggak begitu, saudara. Tuhan itu telah bayar di kayu salib. Tapi Pak, dokter udah vonis, nggak mungkin begini, nggak mungkin begitu. Udah divonis dokter. Dokter itu kenyataan, ini kebenaran. Beberapa orang itu kehilangan berkatnya itu hanya karena turunin kebenaran. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego itu sebenarnya bilang, dia mau dibakar kayak mau dilepaskan, nggak ada posisi nggak ditolong gitu. Tuhan kami sanggup menolong kami dan dia pasti menolong kami. Ya jadi nggak usah ngomong lagi deh. Lu mau masukin kayak lu nggak mau masukin, Tuhan itu sangat menolong. Gitu saudara. Amin. Ya makanya ayat 25-nya Raja sendiri akhirnya lihat. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya, Raja Nebukadnezar lihat sendiri Yesus bersama Sadrak, Mesak, Abednego di dapur perapian itu. Pada 7 kali dipanaskan. Yang ngangkut mereka aja mati itu. Tapi nggak ada bau kebakaranmu, nggak ada rambut kebakaran mereka. Kenapa? Karena Tuhan turun. Hadir bersama-sama mereka. Yesus itu nyata di tengah-tengah api yang menyala-nyala. Dia di dalam kita. God with us. Amin. Ya. Ayat Filipi 2 ayat 6 dan 7. Dan walaupun dalam rupa Allah, Yesus ya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, lihat ya. Pertama, milik dia turun nih. Kenapa dari Allah, kesukaan dengan Allah turun? Ya, dia nggak mempertahankan. Ayat 7, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, turun lagi, sama menjadi manusia, 4. Ya, dan ayat 8, dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan diri lagi, ya menyerahkan dirinya tuh, merendahkan diri lagi, taat sampai mati di kayu salib. Ya udah paling rendah itu, udah diserok yang paling rendah. Turun ke bagian yang paling rendah dari sebagai manusia. Ya Tuhan bisa lahir di istana raja kan? Enggak, lahir juga di kandang binatang, kita tahu. Ya, Tuhan turun 7 step tuh, empathy. Jadi bukan simpati, ya kesian manusia dari jauh, bukan, tapi empathy, turun. Ya, ayat terakhir Ibrani 4 ayat 15 sampai 16.
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bukan Yesus sebagai manusia punya potensi berdosa, enggak, tapi dia merasakan. Ya, dicambuk, disiksa, diludahi, dipukulin. Ya, sebagai manusia, daging, darah dan daging. Ya. Jadi merasakan suffernya, penderitaannya. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian mengakhiri tata kasih karunia. Jadi kenapa kita berani? Ya, segala dosa kita sudah diampuni. Dia ambil semua supaya kita ditolong lah gitu sebenarnya. Tata kasih karunia ini menerima rahmat. Menerima rahmat artinya apa? Menerima yang layak kita terima, yaitu penghukuman, tapi kita terima rahmat, nggak dihukum gitu. Kita terima itu dari yang negatif. Menemukan kasih karunia, ditahtakannya menemukan kasih karunia itu apa? Yang kita nggak layak, misalnya berkat Abraham, Kanaan, kita nggak layak, tapi kita menerimanya untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Baik yang negatif, baik yang positif, kita menerima pada waktunya. Amin. Kenapa? Dia turun untuk mengangkat kita. Sama-sama karena Yesus sudah turun di level manusia, kita dengar tadi ya, untuk mengangkat kita. Jangan lupa, kita diangkat. Tinggi. Kemuliaan demi kemuliaan. Dari iman kepada iman. Semakin besar, semakin mulia. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara mendengar kabar baik, saudara mendengar keselamatan, saudara mendengar juru selamat, pendamaian. Tapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Ini kesempatan saudara. Saudara bukan mendengarkan agama, tapi saudara mendengarkan juru selamat, kabar baik. Saudara ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi segala dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih. Saya menerima Tuhan menolong saya, menebus saya, mengeluarkan saya dari kecanduan, dari kesukaran, dan membawa saya di tempat yang tinggi, di atas bahumu yang kuat, diangkat tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati. Ya, kita tutup ibadah kita dengan perjamuan kudus. Ya, seperti Rasul Paulus katakan, apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mecah-mecahkan, ya, dan berkata, inilah tubuhku. Seperti kita sudah dibasuh dengan air, disekak dengan kain lenan halus, diberikan kepada kamu, serahkan pada kamu, ya, untuk pengampunan segala dosa. Ya, segala dosa kita sudah diampuni. Ya, kita discern, ya, mengakui tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita mengakui, ya, kita tahu bahwa Kristus sekarang diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam supaya dosa kita dihapus. Ya, dicambuk, tersinggap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar supaya kita dihukum. Ya, res bersandar hanya pada kemurahan kebaikannya. Dan berkata, sebagaimana Yesus di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi sekarang. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos, dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Ya, kita seperti pohon, ya, Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan air di tepi batang air.
menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak mengalami panas terik. Daunnya tetap hijau, evergreen. Apa yang kita perbuat prosper, berhasil, beruntung, good sukses. Kita makan paha kanannya, kekuatannya, ya. Korban Yesus, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa, hukum maut. Gandum yang terbaik dari sea butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur saudara. Yesus kepala sehat, kita tubuh, kita daging Kristus, tulang Kristus. Ya, sebut anggota tubuh saudara yang mau dipulihkan, mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, kanan darah Kristus, misalnya. Semua ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Tuhan tidak memperhitungkan, tidak diinput, tadi kita sudah dengar. Ya, kita mewarisi Kanaan. Kita ada kebenaran Allah dalam Yesus. Kita mewarisi tanah yang berlimpah susu dan madu. Kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, kita tidak isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, yang kita tidak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya manun besi, gunungnya manun tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Itulah Tuhan bawa dari rumah perbudakan rendah diangkat tinggi, Kanaan. Ya, kita mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham. Panen raya besar, manifestasi berkat hujan, golden oil dari golden vine, berkat-berkat pneumatikos, heavenly places, warisan anak surga, karisma, karena roh, semua janji berkat Tuhan sealkitab. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.